Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Winaliah, calon guru penggerak dari SDN 32 Banyuasin 3, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya ingin memaparkan aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Tapi sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Bapak Joni SPD selaku fasilitator saya dan Ibu Desi Arianti SPD SD selaku pengajar praktik saya. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata ini adalah membagikan tentang implementasi pembelajaran sosial emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta merefleksikannya. Model refleksi yang digunakan adalah model 4P, yaitu 1. Peristiwa. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? 2. Perasaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan proses yang Anda alami? 3. Pembelajaran. Apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? Apa umpan balik yang Anda dapatkan? Dan 4. Penerapan. Apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? 1. Peristiwa. Dalam proses berbagi pemahaman mengenai pembelajaran sosial emosional kepada rekan guru, saya melihat bahwa beberapa guru masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini dan bagaimana penerapannya di kelas. Ada antusiasme dari sebagian guru yang menyadari pentingnya pembelajaran sosial emosional, namun ada juga yang merasa kesulitan untuk mengaitkan prinsip-prinsip PSE dengan kurikulum yang ada. Diskusi yang muncul seringkali berfokus pada bagaimana cara mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam pembelajaran sehari-hari tanpa menambah beban kerja, serta perlunya contoh konkret dalam penerapan di kelas. Pada kegiatan ini, saya mencoba memaparkan kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki baik oleh guru maupun murid, beserta teknik mewujudkan KSE menggunakan kesadaran penuh atau mindfulness, karena indikator PSE berkaitan dengan kelas dan sekolah demi terwujudnya well-being. 2. Perasaan. Saya merasa proses berbagi pemahaman mengenai pembelajaran sosial emosional kepada rekan guru cukup menantang namun sangat penting. Terdapat perasaan tanggung jawab untuk memastikan bahwa rekan-rekan guru dapat memahami konsep ini dengan baik, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan murid secara holistik. Selain itu, saya juga merasakan kepuasan ketika melihat beberapa guru mulai tertarik dan mencoba menerapkan strategi PSE di kelas mereka. Meskipun ada beberapa hambatan seperti resistensi terhadap perubahan atau keterbatasan waktu, proses ini memberi saya motivasi untuk terus berkolaborasi dan mencari cara yang efektif untuk membantu rekan-rekan guru. 3. Pembelajaran. Hal yang bermanfaat dari proses pemahaman mengenai pembelajaran sosial emosional kepada rekan guru adalah terciptanya ruang diskusi yang memungkinkan guru saling berbagi strategi dan pengalaman dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional murid. Ini membantu memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya membangun lingkungan belajar yang positif. Adapun umpan balik yang saya terima menunjukkan bahwa banyak guru merasa terbantu dengan adanya contoh konkret penerapan PSE. Namun, ada juga yang menyarankan perlunya lebih baik atau lebih banyak waktu untuk mendalami materi dan latihan praktis agar mereka lebih percaya diri dalam mengimplementasikannya. 4. Penerapan. Saya ingin memperbaiki struktur penyampaian materi dan menyediakan berbagai contoh konkret dan strategi praktis yang sesuai dengan konteks kelas masing-masing guru agar mereka merasa lebih mudah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional.
Selain itu, saya ingin meningkatkan frekuensi pertemuan atau diskusi kelompok kecil untuk memberi ruang bagi refleksi dan tanya jawab yang lebih mendalam, serta memperkuat dukungan berkelanjutan melalui komunitas belajar sekolah agar proses implementasi pembelajaran sosial emosional berdampak lebih luas dan berkelanjutan. Berikut adalah implementasi berbagi pemahaman pembelajaran sosial emosional kepada kepala sekolah dan rekan guru SDN 32 Banyuasin 3 yang saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024. Berikut adalah foto kegiatan berbagi pemahaman PSE kepada kepala sekolah dan rekan guru SDN 32 Banyuasin 3. Berikut adalah video pelaksanaannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lestari Kasiati SPD selaku Kepala SDN 32 Banyuasin 3 atas izinnya untuk saya berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional jenjang SD. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya yang telah menyempatkan diri untuk menjadi peserta berbagi praktik baik saya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif di sekolah kita. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang selalu menjadi panutan bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional di jenjang SD, yang mana ini merupakan bentuk pengimbasan tugas saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang terkait dalam modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional, yang mana Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional ini sangat perlu bagi pendidikan sekarang ini. Jadi bukan hanya pengetahuan saja Bapak Ibu yang kita terapkan kepada anak-anak, tapi juga sosial emosional Bapak Ibu ya. Nah, saya mempunyai motivasi. Jadi hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Maksudnya ini untuk pekerjaan yang kita bisa lakukan sendirian itu banyak ya Bapak Ibu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita kerjakan secara bersama-sama atau berkolaborasi seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, pendidikan sosial emosional ini memiliki tujuan Bapak Ibu ya. Tujuannya itu ada 5. Yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi. 2, menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain. 4, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan 5, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi PSE ini mempunyai tujuan. Jadi tujuannya ini semoga dapat kita terapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, untuk ide penerapan KSE itu adalah kompetensi sosial emosional untuk murid. Itu ada 5 Bapak Ibu yang bisa kita terapkan kepada murid. Yang pertama adalah kesadaran diri atau yang biasa kita kenal sekarang itu mindfulness ya Bapak Ibu. Nah, mindfulness ini yang bisa kita terapkan bisa menggunakan mindfulness visual. Jadi
Mindfulness visual itu kita bisa melihatkan gambar-gambar ke anak-anak. Kemudian kalau yang mindfulness listening, kita bisa menggunakan musik untuk kayak yoga, kan? Musik refleksi namanya. Jadi kita bisa terapkan di sela-sela kegiatan pembelajaran kita agar murid itu tidak merasa bosan terhadap pembelajaran. Kemudian manajemen diri itu bisa dari kita, bisa dari murid, ya. Itu lebih ke mengontrol emosi kita. Ya Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, berarti bersama-sama ya. Yang keempat, keterampilan berelasi. Berelasi ini berarti menjalin hubungan dengan sesama. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi apapun yang kita ajarkan ke anak harus bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu, untuk kesadaran diri kita bisa mengimplementasikannya dalam bentuk penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, itu penerapannya misalnya yang pertama, guru mempersiapkan untuk berdoa atau sholawat sebelum belajar. Nah, sekarang ini sedang yang merupakan program dari PJ Burati kita, yaitu sholawat busro. Boleh kita lakukan. Kemudian, nah untuk Bapak Ibu yang guru kelas ya, kalau bisa Bapak Ibu ya, mulai dari sekarang, marilah kita buat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bisa kita diskusikan dengan anak-anak. Mereka kita suruh untuk menuangkan apa saja yang mereka inginkan di dalam kelas tersebut. Misalnya bertanggung jawab, mandiri, boleh menjaga kebersihan. Nanti kita diskusikan dan setelah sepakat baru kita print, kita tempelkan di dinding kelas kita. Nah itu seandainya anak tersebut melanggar keyakinan kelas, mereka harus menerima konsekuensinya. Ya Bapak Ibu, selanjutnya Berikut adalah implementasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di kelas 6 SDN 32 Banyuasin 3 yang saya laksanakan pada Selasa 17 September 2020. Berikut adalah foto kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas 6 SDN 32 Banyuasin 3. Terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Nanti kalian centang pada piringan kalian. Kemudian kalian tulis alasan memilih rumus yang tersebut apa. Nah, kemudian saranmu untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya itu apa? Ya, diberikan. Nanti kalian isi ya. Nanti setelah diisi kalian kumpulkan. Di situ ada lembar observasi, ada kebutuhan murid, ada kesiapan belajar, ada gaya belajar. Silakan kalian isi, saran juga. Bagaimana? Apakah sudah diisi? Sudah. Itu panduannya ada di depan ya. Kalau sudah diisi, baiklah Ibu akan tanya perwakilan dari kalian untuk yang observasi. Siapa yang mau mengungkapkan isiannya? Saya memilih emosi yang pertama.
penjelasan Ibu Wina tidak membosankan. Saran saya untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah tetaplah seperti ini. Belajar dengan cara seperti ini dan menggunakan layar buku. Iya, terima kasih untuk Farel yang sudah mengungkapkan pesannya ke dalam berobservasi. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah sama dengan Farel memilih emosi yang pertama itu apa, Farel? Senang ya. Coba angkat semua. Coba periksa. Ya, semuanya memilih emosi yang senang ya. Terima kasih, Masya Allah Nana. Semoga apa yang kalian pilih ini dapat menjadi perbaikan ibu ke depannya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk kebutuhan belajar. Siapa yang mau mengungkapkan untuk kebutuhan belajar? Saya Bu. Ya, Farel. Minat, kegiatan yang saya minati bermain sepak bola. Bakat, kegiatan yang saya tekuni belajar. Hobi, membaca. Gaya belajar yang saya pilih. C. Kinestetik. Iya, itulah tadi ungkapan dari Farel bahwa minatnya adalah apa? Belajar. Adalah belajar, kemudian bakatnya apa? Kegiatan yang ditekuni. Bermain sepak bola. Ya, sepak bola yang dipilih sepak bola. Dan gaya belajar yang dipilih oleh Farel adalah kinestetik. Kinestetik ini berupa audio, berupa visual, juga nanti kalian akan bergerak aktif ya dalam kegiatan pembelajaran ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Farel. Berikutnya untuk selanjutnya adalah kesiapan belajar. Siapa yang mau mengungkapkan kesiapan belajar ini? Ya, Theo silakan. 1. Komponen listrik, materai, bola lampu, kabel, sakral, dudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah dan alamin. Baiklah anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan diminta untuk doa. Karena teman-teman kita mulai pelajaran hari ini namanya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Pandi telah menghadiri doa. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, silakan duduk bangkunya, mejanya saudara lihat dulu. Dan apabila ada sampah di laginya silakan buang ke kotak sampah di luar. Gimana, sudah bersih bajunya? Sudah. Sama lagi? Tidak ada. Ya, tidak ada. Sudah, kita nyaman ya belajarnya dan tidak ada nyamuk. Karena kalau ada sampah pasti akan menyebabkan nyamuk dan menyebabkan penyakit. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Kita tepuk tangan dulu untuk kelas. Untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita mengumumkan dulu lagu wajib nasional yang sudah berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Mengapa Ibu memilih lagu ini? Karena sesuai dengan materi kita adalah rangkaian listrik sederhana nantinya ya. Jadi kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan kalian berdiri. Tolong nyanyikan dengan serius ya dan semangat.
Bagaimana? Apakah sudah semangat? Silakan kembali. Apakah sudah semangat? Bagaimana belajar kita? Karena lagu dari Sabang sampai Merauke ini adalah lagu yang semangat ya. Selanjutnya coba perhatikan depan. Ini adalah yaitu rangkaian listrik sederhana yang berupa rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Tapi sebelumnya ya, rangkaian listrik seri dan paralel ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Banyak ya, nanti akan kita bahas di kegiatan inti nanti. Tapi sebelumnya ibu mau bertanya kepada kalian, pada kegiatan pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya Bu. Ya Dika. Tentang tokoh penemu listrik Bu. Tentang tokoh penemu listrik. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa bapak penemu listrik kita? Saya Bu. Ya Putri? Saya Michael Faraday. Ya benar. Nah selanjutnya di rumah kalian kan ada benda-benda tuh, benda-benda listrik ya yang menggunakan listrik. Kira-kira benda apa saja yang ada di rumah kalian yang menggunakan listrik? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kipas angin, lampu, speaker. iya benar sekali ya, televisi, kipas angin, lampu dan setrika. Tepuk tangan dulu. Ada lagi tidak? Ada lagi Bu? Ya, handphone dan laptop. Iya, handphone dan laptop juga. Ada lagi? Ya, Wi? Kulkas, mesin cuci, magicom, dan speaker Bu. Iya, kulkas, mesin cuci, magicom, speaker, dan masih banyak lagi ya di rumah kalian kan yang kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Pada hari ini ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui tayangan gambar atau video atau audio, murid dapat menjelaskan komponen-komponen listrik beserta fungsinya dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, murid dapat mengurutkan langkah-langkah dalam memperoleh listrik seri dan paralel dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui penugasan kelompok, murid dapat membuat gambar atau mempraktikkan membuat rangkaian listrik seri dan paralel dan mempresentasikannya dengan stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah terbentuk kelompoknya? Sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Kalau sudah, silahkan kalian perhatikan
gambar di depan adalah materi belajar kita hari ini. Kalian boleh melihat gambar yang di depan, diamati, kemudian dibaca ya, terus diambil kesimpulannya. Boleh melihat ke depan, boleh juga melihat ke belakang. Silakan yang melihat ke gambar belakang, silakan berdiri dan menuju ke gambar tersebut. Dan terbagi ya. Kalian amati, kalian baca apa yang dapat kalian temukan pada gambar di depan dan juga di gambar yang di belakang. Silakan kalian amati. Amati gambar yang di depan dan yang di belakang. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah kalian amati gambar yang di slide depan dan gambar yang ada di belakang? Sudah anak? Sudah. Kalau sudah silakan kembali ke bangku masing-masing, ke kelompoknya masing-masing. Ya. Berdasarkan gambar tersebut, ya, muncul 3 pertanyaan. Nah, ini sebagai asesmen diagnosis kita. Berdasarkan gambar yang sudah kalian amati tadi, yang ada di slide dan yang ada di belakang, silakan kalian diskusikan dulu pertanyaan di depan. Nah, jadi nanti dijawab secara lisan. Siapa yang bisa menjawab silakan kalian. Ya, sudah siap? Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Iza, silakan Iza. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Hal inilah yang menyebabkan rangkaian listrik seri dapat menghemat biaya. Digunakan sedikit kabel penghubung. Ya, benar sekali untuk Iza. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Siapa yang bisa? Taufik, silakan Taufik. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dibentuk oleh beberapa komponen dan dihubungkan dalam beberapa cabang. Arus yang diterima setiap cabang lebih besar dibanding arus dalam rangkaian seri. Ya, benar sekali ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita lihat tadi. Tangan dulu. Jelaskan komponen yang terdapat dalam rangkaian listrik sederhana dan jelaskan pula fungsinya. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya. Apakah sudah berjalan diskusinya? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu minta kalian untuk stop sejenak. Kita akan menerapkan teknik stop. S itu stop, artinya berhenti. T, take a deep breath, artinya tarik nafas dalam-dalam. O, amati. Ya, P, lanjutkan. Ya. Proceed. Ya, lanjutkan. O itu observe, amati. Dan yang P itu proceed, mau lanjutkan. Silakan kalian simak yang ada di slide nanti. Kalian ikuti semua suara yang kalian dengar. Kalian ikuti setiap apa yang keluar dari suara tersebut. Ya. Kita mulai ya. Kita akan melakukan mindfulness listening. Kalian simak. Mari
stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Mau nyobain diskusi kan? Ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, rangkaian seri yang saya rangkaian paralel ya. Coba teman-teman dulu. Marilah kita simpulkan sama-sama siapa yang bisa menyimpulkan ya, Iza, silakan Iza. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Hal inilah yang menyebabkan rangkaian listrik seri dapat menghemat biaya digunakan sedikit cara hukum. Iya, benar sekali ya. Setuju ya, anak-anak? Setuju. Adapun kesimpulan dari aksi nyata ini adalah pembelajaran sosial emosional, yaitu konsep pembelajaran yang melatih murid untuk menyeimbangkan antara kompetensi akademik dan kompetensi emosional seseorang. Dengan keterampilan sosial emosional yang kuat, lebih mampu mengatasi tantangan sehari-hari dan mendapat manfaat secara akademis, profesional, dan sosial. Demikianlah aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial emosional saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.